Shalom, selamat pagi. Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Yang datang dengan sukacita, lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya kita yang datang, kita semua merindukan hadirat Tuhan. Amin. Maka saudara juga yang saat ini beribadah di rumah, saya percaya bahwa ketika kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang rindu, Tuhan melayakkan kita di dalam hadiratnya, amin. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi ini. Kami berterima kasih buat kasih karunia Tuhan yang melayakkan kami, yang sudah memberikan kami kasih karunia untuk kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yang datang dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu, karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan tubuh yang lemah, di dalam hadirat Tuhan kami beroleh kesembuhan. Kami yang datang dengan kelemahan, di dalam hadirat Tuhan kami dikuatkan. Kami yang datang dengan beban berat Tuhan, kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, saudara boleh lihat samping kiri kanan. Berikan senyum. Saya yakin percaya senyumnya akan terpancar dari matanya. Amin. Sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita pagi ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau. Kami ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku
akan datang pagi ini. Biarlah pagi hari ini kita rindu dalam hadirat Tuhan. Kita mendekat dengan Tuhan. Bawa korban pujian kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Dia yang melayakkan saya dan saudara untuk datang di hadirat-Nya. Memuji Dia, Kudus, Kuduslah, Raja segala raja. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Korban terindah akan kusembahkan. Pujian tunaikan dan jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya, mari sejumlah jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera yang kita rasakan. Amin. Dalam hadirat Tuhan kita menemukan kasih yang sejati, iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya kami rasakan bahagia bersama Tuhan. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari saudara temukan kasih Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dia ada yang di tempat ini saudara. Dia siap menjamah hati saudara. Cari hadirat Tuhan. Dia dekat dengan saudara. Dia siap memenuhi setiap hati yang rindu. Menyenangkan Tuhan pagi ini. Naikkan korban yang terindah bagi Tuhan. Bermazmur baginya. Naikkan syukur bagi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa sembah kami. Kami rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Tuhan. Kami puji Tuhan,
sebab Dia hadir di sini. Dia siap memulihkan hati saya dan saudara, amin. Yang terluka disembuhkan oleh Tuhan, amin. Ku kan tenang bersamamu. Mari saudara terus nikmati hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita minta Roh Kudus mengalir lebih lagi Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau siap memulihkan kami Tuhan. Kami pulang, kami bawa kemenangan yang dari Tuhan. Sekali lagi saudara, izinkan Roh Kudus mengalir lebih lagi, menjamah setiap kita. Kau Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yang tenang bersama dengan Tuhan, berikan tepuk tangan lebih lagi meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tenang bersama dengan Tuhan, amin. Sebab Dialah benteng hidup kita. Kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah cemas. Sebab Yesus berjalan bersama dengan kita. Berjalan bersama-Mu. Kita tidak akan apa saudara? Kita tidak akan pernah gentar. Sebab tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan.
kita saudara, amin. Kuasa Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kami terima kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Mari saudara sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kuasanya tidak pernah tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan saudara, tak ada, amin, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, mari sorakan kemenangan di hadapan Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar. Saudara, semua kuasa yang ada di dunia ini sudah dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Semua musuh dibuat gemetar mendengar nama Tuhan yang dahsyat. Mari umat Tuhan, sorakan kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh, mari saudara bertepuk tangan di atas kepala saudara. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Dialah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sorak-sorak lebih meriah lagi buat raja segala raja yang tidak pernah tertandingi kuasanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Persiapkan persembahan saudara. Kita akan beri untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebentar juga kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan
Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami telah memuji meninggikan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Jamah hati pikiran kami Tuhan. Lembutkan hati-hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima setiap benih-benih firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kerajaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang siasat-siasat iblis akhir zaman ini. Sebagaimana saya lihat gencar sekali akhir zaman ini. Terlebih ada beberapa jemaat juga yang jatuh sakit. Ya, saya tidak imani itu bahwa itu COVID, tapi saya imani itu pasti sembuh. Amin. Ya, kita bergumul memasuki tahun baru 2022 itu tidak lebih mudah. Tetapi Tuhan pasti kasih kemenangan. Amin. Di mana peperangan yang besar, kemenangan juga makin besar. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Kita membaca Yudas pasal 1 ayat 4. Yudas ayat 1, pasal 1 ayat 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, makanya kalau kita baca firman Tuhan itu harus dengan teliti. Nah dulu saya pikir, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Wow, seakan-akan Tuhan itu kan jahat. Sebagai hakim itu jahat. Kok kita manusia ditentukan dihukum? Apa betul? Tidak kasih karunia Tuhan itu besar. Tuhan pasti kasih kita kesempatan demi kesempatan. Kecuali kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ditentukan untuk dihukum. Karena Tuhan itu maha tahu ke depannya. Betul? Dia sudah tahu kita ini menyia-nyiakan kasih karunia. Langsung dia tetapkan untuk dihukum. Ada amin? Makanya Tuhan mau lihat hati saja. Kalau Tuhan lihat hati saja, iblis tidak bisa lihat hati, tetapi dia bisa lihat perbuatan-perbuatan kita. Amin. Makanya saya mau jelaskan, nanti saudara dengar baik-baik. Iblis lihat kita punya apa. Nah Tuhan lihat hati kan. Kita tidak bisa sembunyi. Kalau kita punya hati memang harus dihukum. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu ke depannya. Betul? Amin. Terus iblis lihat apanya kita orang. Dia tidak tahu lihat hati kita kan. Dia cuma lihat pikiran dan perbuatan. Begitu kita punya perbuatan dia langsung tahu. Oh kita ini senangnya judi. Oh kita ini senangnya perempuan. Oh kita ini senangnya minum-minum. Di sini masih ada yang suka minum-minum. Ya saya harap mari minta kasih karunia Tuhan saja. Saya yakin semua itu bisa dilepas. Amin. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya banyak belajar. Saya juga secara manusia untuk dirubah itu sulit sangat banget. Tapi dengan proses, dengan kehidupan saya, Tuhan bisa ubahkan saya luar biasa sekali. Makanya saya pernah bilang sama Tuhan, kalau kau berkati Petra Palu dengan jiwa-jiwa banyak, kalau saya nanti jatuh jangan. Proses saya dulu. Nah Tuhan proses saya. Tuhan itu baik, amin. Kok pagi-pagi kayaknya masih dingin ya. Tuhan itu baik, amin. Ya,
Saya yakin Tuhan itu baik sekali, baik banget. Tergantung kita ini mau masuk kasih karunia Tuhan tidak. Ya, saya mau lanjut. Ini perbuatan-perbuatan iblis akhir zaman ini. Saya banyak mau bahas, saudara dengar baik-baik. Makanya iblis cuma lihat perbuatan kita. Kita tidak perlu bilang kita sembah iblis. Dengan perbuatan kita itu dia tahu bahwa dia bisa kuasai kita. Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, dengar baik-baik. Ini firman Tuhan jelas-jelas berkata, kita bisa jadi hamba iblis itu karena apa? Kita tidak perlu serahkan diri sama iblis dengan perbuatan-perbuatan kita. Dengan perkataan-perkataan kita. Dia pegang. Hati-hati saudara. Misalnya contoh saya sudah tahu firman Tuhan. Saya sudah ada di gereja Petra. Tapi di rumah saya depan pintu masih ada cermin. Kalau orang tanya untuk apa usir setan. Apa cermin bisa usir setan? Begitu iblis lihat, dia tahu kita tidak tahu firman. Dia kuasai kita. Tidak perlu kita mau menyembah dia. Tidak perlu akhir zaman ini, iblis canggih ces. Ribuan tahun dia sudah lihat manusia punya kelakuan. Dia lihat begitu saja langsung sudah tahu ini kelemahannya ini. Halo? Ada amin? Hati-hati saudara. Akhir zaman ini iblis ini bekerja dengan geramnya yang dahsyat. Kita tidak perlu sembah dia. Kita punya perbuatan perkataan saya. Tuhan bilang ngomong sama jemaat di tempat ini. Siap Tuhan. Saya hari-hari ini banyak belajar untuk peka suara Tuhan. Saya bilang Tuhan saya mau bawa firman Tuhan apa? Mereka semua sudah tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan buka rahasia firman. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Cuma permohonan saya jemaat pekalah untuk tahu isi hati Tuhan. Saya yakin Tuhan mempunyai rencana semua dalam hidup kita pribadi. Amin. Saya tidak tahu Tuhan mau pakai untuk bagian apa. Kesembuhan. Sakit penyakit. Orang mati bangkit. Oh di sini kalau ada orang mati dikasih bangkit. Oh Tuhan berkati. Ya. Masih kurang saudara. Minta sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Terima dulu kasih karunia demi kasih karuniaku. Jangan sia-siakan kasih karuniaku. Kasih karunia itu cerita juga tentang Roh Kudus. Peka pimpinan Roh Kudus. Ya. Tujuannya iblis apa? Begitu dia tahu kita punya perbuatan. Daud dipakai Tuhan luar biasa loh. Tapi satu saat iblis pakai dia. Karena dia pikir. Banyak orang Kristen juga suka pikir. Saya pikir. Di staf saya kalau dia bilang saya pikir. Saya bilang stop. Sudah benar kamu. Ya. Kalau dia bilang saya sudah pikir. Sudah benar kamu. Tapi heran, ulang-ulang ditegur, ulang-ulang bikin salah. Saya, Om Paulus satu kali saja saya ngomong. Om saya pikir dia bilang berhenti Freddy. Haluskan orangnya. Berhenti Freddy. Syok saya bisa tidak napas. Aduh salah saya. Satu kali saja dia tegur saya. Tidak 2 kali seumur hidup saya bilang saya pikir Om. Ya, saya melanjut lagi. 1 Samuel 27 ayat 12. 1 Samuel 27 ayat 12. Tujuannya iblis. Tetapi Akis mempercayai Daud. Raja Akis ini ya. Sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya.
ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Wah, Akis ini musuhnya Israel. Bayangkan dengan iblis. Iblis mau menguasai manusia. Sampai kapan? Sampai 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Selamanya. Seumur hidup. Halo. Jangan main-main dengan iblis. Baru-baru saya cerita sama diakon. Diakon juga main-main. Tapi iblis tidak main-main. Bayar harga mahal, saudara. Kadang-kadang kita suka main-main. Kalau di dunia new era apa? Peran. Mudah-mudahan di sini jangan suka peran. Main-main. Iblis tidak pernah main-main dengan kita orang. Amin. Dengar baik-baik. Seorang pemimpin tidak pernah dilahirkan. Saya ulang lagi. Seorang pemimpin tidak pernah dilahirkan. Tetapi diproses. Dengar baik-baik saudara. Baca di firman Tuhan, jenderalnya Tuhan Yesus siapapun juga. Musa diproses 40 tahun di padang gurun. Tidak ada dilahirkan pemimpin. Ada satu dilahirkan. Siapa? Saul. Jadi apa dia? Ya jadi raja tapi akhir hidupnya bunuh diri. Tidak diproses. Langsung jadi tak? Makanya Tuhan bilang, hambaku, kalau kau aku mau pakai, diproses. Siapa di sini mau dipakai Tuhan? Tolong angkat tangan. Banyak. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Siap diproses? Ya, amin. Saya puji Tuhan. Diproses, saya tidak pernah mengeluh. Gembala sidang diskor. Aduh, kalau pikir malu banget saudara. Tapi saya bisa terima, saya bisa enjoy. Tuhan lihat hati saudara, amin. Tuhan tidak lihat keahlianmu, Tuhan tidak lihat kerajinanmu melayani Tuhan. Tuhan tidak lihat talentamu, skillmu, keahlianmu. Kalau talenta kan dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak lihat keahlianmu, skillmu. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saya mau lanjut lagi. Jadi masalah kita ini sekarang berhadapan dengan iblis harus bagaimana? Iya kan? Nah sekarang iblis bekerja giat sekali. Sekarang kita berhadapan dengan iblis. 1 Korintus 15 ayat 44b. 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Di sini cerita tentang tubuh rohani dan tubuh jasmani. Kita ada tubuh jasmani? Ada tubuh rohani? Kita ada dua tubuh. Tubuh rohani dan tubuh jasmani. Tubuh rohani itu di mana? Hah? Saudara dengar baik-baik. Ini yang kita harus berhadapan dengan iblis. Tubuh rohani, tubuh jasmani. Yang saya mau cerita tubuh jasmani dulu. Kita berhadapan dengan iblis dengan tubuh jasmani. Dua Timotius pasal 4 ayat 7. Apa kata Rasul Paulus tentang tubuh jasmani? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini ayat yang paling dahsyat.
tubuh jasmani sudah mencapai garis akhir. Sampai akhir dia sungguh-sungguh melihat Tuhan. Makanya dia menerima mahkota di surga. Saudara, dengar baik-baik. Ada di WA, saya tidak usah sebut. Mereka kasih renungan firman Tuhan. Renungannya sih bagus. Dia bilang, kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Siapa setuju tolong angkat tangan dengan statement ini. Yang tidak setuju tolong angkat tangan. Cuma satu. Semua pintar semua. Itu kan. Dengar baik-baik. Kadang-kadang kita itu sudah keluar dari firman. Tapi kita masih anggap itu rohani. Makanya iblis dengar begitu. Dia langsung pegang. Banyak ada, bukan banyak. Ada apa Tuhan bilang. Saling menghormati, saling menghargai. Itu ada kerendahan hati. Apa betul? Apa betul? Itu kesombongan. Halo Alvin, apa kabar? Kita orang harus saling menghormati ya. Saya hormati Ko Alvin, Ko Alvin juga hormati saya. Itu kan saling toh? Toh, betul? Saling pukul memukul, berbalas kan? Itu saling. Kita orang harus saling menghormati, saling menghargai. Ko Alvin hormati saya sudah pantas karena saya kan gembala. Tetapi Ko Alvin bilang, gembala juga harus hormati saya. Saling toh. Ada kerendahan hati? Halo? Kesombongan. Makanya waktu saya baca di renungan itu saya tidak bisa terima. Saya balas, oh mereka balas semua sama saya. Mereka keroyok saya. Saya bilang Tuhan yang mana yang benar? Saya jadi bingung. Apa firman Tuhan bilang? Kita mau baca. Roma 12 ayat 10. Kita kembali firman Tuhan. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini ada kerendahan hati. Amin. Bukan saling menghormati, saling menghargai. Kalau dibilang hormat, yang di bawah harus hormat yang dia atas. Tidak bisa pakai saling. Kalau saling itu tidak betul. Hormatilah orang tuamu. Saling menghormati orang tuamu. Repot, aduh puji Tuhan. Iya toh? Kalau ditulis saling menghormati, repot kita orang. Hormati orang tuamu, dia bilang tidak, saling menghormati. Itu saling dipakai kata-kata ada tempatnya. Roma pasal 12 ayat 10. Saling merendahkan diri, saling mendahului memberi hormat. Itu yang ada kerendahan hati. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kata-kata ini saja kalau kita tidak ngerti, iblis rampas kita orang. Ya, saling menghormati kalian, saling menghargai. Itu yang paling benar. Halo, saya banyak belajar. Saya dengan sekretaris misi Pak Dedi Limboki, yang mana mau hormat yang mana? Kalau di ujung pandang saya hormat dia karena dia sekretaris misi. Kalau dia di Palu dia harus hormat saya. Saya gembala. Ada amin? Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi ada tempatnya saling. Bukan dipakai semua tempat saudara. Repot dong. Iblis lihat begini dia tahu kita orang ini sudah tidak rohani. Betul, jalan terus. Saling menghormati, saling menghargai. Walaupun kau dibawa, kau harus dihormati. Tidak saudara.
Makanya saya kata-kata itu saya perhatikan sekali. Salah sedikit artinya beda, saudara. Bagaimana kita mau hadapi iblis kalau ini saja kita tidak ngerti? Halo? Belum lagi yang lain-lain, yang rahasia yang Tuhan belum bukakan. Kata-kata kita tempatkan salah saja. Kita sudah keluar dari firman, saudara. Makanya kadang-kadang banyak pendeta bilang, ada beberapa pendeta, saya minta maaf. Saya bilang, Tuhan jauhkan saya daripada kesombongan. Saya bisa lihat, kok tidak sesuai dengan firman. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kepekaan untuk membedakan. Saudara minta juga sama Tuhan. Supaya kita tahu ini pengajaran ini betul atau tidak. Bukan mau sombong. Ya kalau saudara mau sombong itu saudara salah. Saya dari dulu kepekaan ini ada sama saya. Tapi saya tidak pernah sombong. Saya cuma luruskan. Mereka tidak mau, sudah saya lewat. Tidak perlu harus berdebat. Kita berdebat, kita rugi. Kalau mereka tidak mau terima, sudah ya saya minta maaf kalau begitu. Ada amin? Kalau ya amin ya. Ada amin? Saya harap cuma tempat ini lebih peka lagi. Saya mau lanjut lagi. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8 tentang adat istiadat. Ini iblis pakai adat istiadat. Markus 7, 6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, berhubung waktu saya tidak perlu bahas lagi adat istiadat. Apalagi adat istiadat Chinese itu bertentangan 100% daripada firman. Saya tidak perlu bahas lagi. Karena saya dulu berapa kali saya ulang. Tentang kematian. Kalau di Chinese kematian, bahasa Israel apa? Perayaan. Dia balik itu firman Tuhan. Ampau perayaan bagi Imlek mempermalukan bangsa Israel. Dibalik. Bayangkan saudara. Bulan purnama kue, Chongqiuping. Perayaan tuh. Makan-makan di loteng. Saya dulu suka, mama saya bikin makan-makan di loteng. Itu bulan. Bangsa Israel apa? Penyembah berhala. Rehabeam bangun itu mesbah. Bulan 8 tanggal 15. Makanya saya tidak perlu bahas lagi. Saya berdoa Tuhan pakai saya keluar untuk keluar. Saya mau bahas banyak tentang ini. Kalian sudah terima ini anugerah kasih karunia Tuhan. Siapa bisa sangka ampau itu mempermalukan umat Tuhan. Tapi kalau Imlek dirayakan kan, itu mempermalukan umat Tuhan. Bayangkan, adat istiadat. Kalau ada yang mau nonton di YouTube, mungkin masih ada firman Tuhan saya. Pertama, iblis pakai adat istiadat menjauhkan manusia dari Tuhan. Kedua, dari sebelum saya ke Palu, itu sudah 30-40 tahun lalu. Siapa tahu cikal bakal daripada HAM, hak asasi manusia. Siapa tahu cikal bakalnya? Dari mana? PBB. Dari dulu itu saya tahu.
Saudara tahu, HAM kedengarnya bagus. Melindungi hak asasi manusia kan? Tapi saudara tahu itu membuat kita jauh dari Tuhan. HAM, saudara kaget kan? Kenapa? Nah dari dulu, saudara pernah dengar bom Bali? Memang dia mati juga. Satu orang, tapi yang mati berapa? 200. Kebanyakan orang Australia kan di Bali, bom Bali. Mau diadili dibilang HAM. Saya tidak bisa habis mengerti, kasihan. Satu orang berbuat banyak sekali yang mati, mau diadili dibilang HAM. HAM dari mana? Kayaknya tidak adil dong. Halo? Makanya saya bilang kita harus hadapi ini semua. Bekerja daripada roh jahat. Ada seorang hamba Tuhan dari Palu. Perempuan, dokter dia. Dia berhenti jadi dokter. Saya tanya kenapa? Dia bilang cuma itu. Om, dia dokter waktu dia sudah lulus. Disuruh terapkan itu KB. Saudara tahu KB? Dulu KB pakai apa? Spiral. Dia tahu sejarahnya itu spiral, dia berhenti jadi dokter. Saudara tahu siapa yang bikin itu spiral? Orangnya Lucifer, profesor ahli dalam bidang kedokteran. Dia ciptakan itu alat. Saya pertama sekali lihat itu alat, saya ngeri banget. Tuhan kasih saya kepekaan di dalam roh. Saudara tahu? Yang saya kaget itu alat bisa kasih masuk di perempuan. Saya lihat aja saya ngeri. Maaf ini tidak menyinggung ibu-ibu. Ini cuma saya dalam hati. Halo. Iblis sudah masuk sekian dalam kepada manusia. Kita orang ini masih hela-hela. Hela-hela. Apa? Hale-hale. Leha. Ya itu kekurangannya Cina Toto. Ya, iblis sudah masuk sekian dengan ilmu pengetahuan. Saya pagi hari tidak bicara lagi tentang vaksin. Tuhan sudah mulai buka semua kan? Saya bilang Tuhan saya stop bicara vaksin. Terserah masing-masing orang. Ya, saya tidak mau bertentangan dengan pemerintah, tapi saya harus taat firman Tuhan. Ya, saya mau lanjut lagi yang paling terakhir. Orang Kristen harus menghadapi 3 musuh. Ini yang kita harus hati-hati. Ayat yang paling terakhir, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi musuh kita itu ada 3, saudara. Yang pertama dunia, yang kedua daging, yang ketiga iblis. Saya berdoa
Supaya nanti minggu depan saya mau selesaikan ini. Menghadapi dunia saja saudara kira gampang. Iblis masuk melalui sains ilmu pengetahuan. Saking canggihnya kita tidak bisa bedakan lagi. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan buka ini. Ada satu profesor, itu dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia jelaskan begini. Dia bilang, saudara yang dikasih Tuhan, itu DNA itu dari Tuhan. Tidak pernah ada pengetahuan bisa robah itu DNA Tuhan. Betul? Tidak ada. Secanggih apapun juga. Tapi itu profesor bilang, ada ilmu pengetahuan menciptakan RNA. Pernah dengar RNA? Itu yang bisa menguasai DNA manusia. Jadi kalau dia disuntikan ke dalam RNA yang berhasil, yang berfungsi, DNA Tuhan tidak berfungsi lagi. Makanya Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Makanya yang kuasa itu antikris. Halo? Tidak menakuti. Tetapi saya cuma dengar pengetahuan ini sains. Kalau hoax, saya minta maaf. Tapi direnungkan baik-baik. Oleh sebab itu saking canggihnya manusia kita sudah tidak bisa deteksi ini betul atau hoax. Kita sudah tidak bisa bedakan lagi. Karena saking modernnya ini media sosial. Makanya iblis dia kasih kacau kan. Dia putar balik. Kita orang bingung. Mau percaya atau tidak? Mau percaya salah? Tidak percaya salah. Akhirnya tutup mata. Jalan terus. Saya harap jemaat minta sama Tuhan kepekaan roh. Itu saja. Kalau saudara ada kepekaan roh, saudara tidak akan tersesat. Percaya saya. Saya berdoa sama Tuhan. Ada fellowship di ujung pandang. Besok saya harus berangkat. Mestinya. Ini hari. Saya bilang Tuhan. Kalau kau izinkan saya berangkat. Saya berangkat. Periksa vaksin di jalan itu urusanmu. Saya juga sudah nekat. Karena saya mau ketemu juga dengan mereka-mereka hamba Tuhan. Tapi heran. Tuhan tidak izinkan. Saya tidak jadi berangkat. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya pernah bilang sama Yusi. Ternyata betul-betul saya tidak dikasih berangkat. Kenapa? Dari ujung pandang. Batal. Apa bisa? Secara manusia nonsens. Di ujung pandang yang batal. Halo? Tuhan kita Maha Kuasa? Percaya itu? Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Itu yang jadi. Oh glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hamba-Mu sudah menyatakan isi hati-Mu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Benar Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopang
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Beri kami kepekaan untuk membedakan yang mana dari dunia ini, yang mana dari Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau, kadang-kadang ampuni kami. Apa yang kami perbuat menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau kembali kepada kasih karunia demi kasih karunia-Mu Tuhan. Agar kami memperoleh hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami percaya akhir zaman ini iblis, naga, Lucifer bekerja dengan geramnya yang dahsyat. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja kasih karunia demi kasih karunia di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami percaya kami bisa ada saat ini anugerah kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu juga Tuhan. Bungkus sidang jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu juga Tuhan. Agar kuasa kegelapan, roh-roh jahat, naga, COVID-19, Omikron tidak bisa menjamah sidang jemaat-Mu. Adapun juga mereka terkena, Engkau sembuhkan secara total. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan